Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kehadiran anak-anak ibu semua di ruangan bimbingan kelompok ini. Seperti yang ibu sampaikan, pada hari ini kita melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, tapi sebelum mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok ini. Sebelum itu, pertemuan minggu lalu kita akan membahas tentang bakat dan minat ya. Mungkin dari kalian ada yang mau sharing nih tentang bakat dan minatnya atau apa sih impiannya ke depannya, saya persilakan. Jadi bakat saya kan membaca, Bu. Nah, jadi saya punya cita-cita di masa depan saya ingin membuat karya sebuah buku agar bisa dibaca oleh orang banyak. Bagus sekali ya minatnya dan bakatnya yang udah disampaikan. Jadi pasti dari kalian semua ini udah punya gambaran masing-masing ya tentang apa dan bakat minatnya. Oke, kita akan mulai tahap selanjutnya dari kegiatan ini. Apa kalian sudah siap mengikuti kegiatan ini? Ya. Baik, topik yang akan Ibu bahas pada pertemuan kita hari ini adalah siapa aku nanti, mengenal lebih dekat dengan perguruan tinggi. Di sini saya menggunakan media pop-up book. Tujuan dari topik yang akan Ibu bahas hari ini adalah agar siswa dapat meningkatkan kemampuannya dalam memilih jurusan di perguruan tinggi yang tepat dan sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang pertama ada perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didiknya itu disebut dengan mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dengan dosen. Nah, tujuan dari perguruan tinggi itu apa sih? Nah, tujuannya ialah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perguruan tinggi, yaitu ada 3. Di situ kalian bisa buka satu-satu, ada penjelasannya. Ada yang mau membacakan? Silakan dibaca. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah perguruan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan, penerapan, pengembangan, hingga penemuan pada suatu cabang keilmuan, sains, sosial, teknologi, seni. S1 sarjana, untuk menguasai suatu bidang keilmuan sehingga bisa menerapkannya sesuai kebutuhan. S2 magister, untuk mengembangkan bidang keilmuan yang diambil. S3 doktoral, untuk bisa menghasilkan temuan baru pada bidang keilmuan yang diambil. Oke, yang kedua ada membacakan. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah perguruan tinggi yang cenderung fokus memberikan ilmu terapan. Tujuan pendidikan vokasi adalah untuk menyiapkan peserta didiknya supaya bisa langsung bekerja. Diploma 1 dengan gelar ahli pratama, Diploma 2 dengan gelar ahli muda, Diploma 3 dengan gelar ahli madya, Diploma 4 dengan gelar sarjana terapan. Oke, yang ketiga ada yang membaca lagi. Pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah jenjang pendidikan yang biasanya diambil oleh sejumlah orang yang ingin bekerja di bidang yang membutuhkan spesialisasi atau lisensi keahlian khusus. Oke, sudah tahu ya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perguruan tinggi. Siapa mau membacakan? Ada 5 ya itu? Iya. Bisa dibacakan satu-satu? Bisa. Silahkan diambil. Universitas.
Universitas terdiri dari sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi atau seni. Di universitas kamu bisa mendapatkan banyak pilihan bidang keilmuan. Di universitas tersedia beberapa fakultas yang diklasifikasikan berdasarkan rumpun ilmu tertentu dengan variasi yang berbeda. Setiap fakultas kemudian membawahi beberapa program studi atau jurusan yang lebih spesifik. Itu terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekolah tinggi hanya membuka satu fakultas dengan beberapa pilihan program studi. Namun, sekolah tinggi juga bisa menyelenggarakan program pendidikan akademik maupun vokasi. Politeknik adalah bentuk perguruan tinggi yang khusus melaksanakan program pendidikan vokasi. Namun di sini kamu masih memilih beberapa pilihan rumpun ilmu. Politeknik umumnya membuka program D3 dan D4. Akademi sama dengan politeknik, merupakan penyelenggara khusus program pendidikan vokasi. Perbedaannya di akademi hanya terdapat satu bidang ilmu. Selanjutnya ada berdasarkan pengelolanya, institusi perguruan tinggi terbagi menjadi 3, yaitu ada PTN, PTS, dan PTK. Di sini Ibu yang akan menjelaskan ya. PTN itu adalah perguruan tinggi negeri yang pengelolanya adalah pemerintah, Dinas Pendidikan Nasional. Jadi pengelolanya itu secara langsung, namun ada juga yang beberapa institusi yang tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan Nasional, diantaranya itu ada UGM, ITB, dan UNPAD, seperti itu. Nah, yang kedua ada PTS, yaitu perguruan tinggi swasta. Pengelolanya berdasarkan dari pihak swasta, biasanya itu dari yayasan, organisasi, atau individu. Nah, terutama PTS, terutama yang namanya cukup populer itu biasanya biayanya itu cukup mahal. Nah, yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. PTK ini dikelola oleh lembaga pemerintah di luar Dinas Pendidikan Nasional. Ada yang dikelola oleh lembaga kementerian, ada juga yang non-kementerian. Contohnya itu ada STAN, IPDN, atau STSN. Selanjutnya ini kita memasuki cara memilih jurusan di perguruan tinggi yang tepat itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu kita harus bisa memahami bakat dan minat kita yang seperti kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kita dihadapkan pada sekian jurusan kuliah yang harus dipilih, baik dari orang tua maupun pilihan kita sendiri, pasti kita membutuhkan alasan yang tepat untuk memilih itu. Nah, caranya itu berbeda. Cara memilih jurusan kuliah itu berbeda dengan cara kita memilih menu makanan, tema ponsel, atau yang lainnya. Misalnya tuh kayak kita bosan dengan tema ponsel A, pasti kita bisa ganti kan sama ponsel B. Tapi gimana kalau misalnya kita milih jurusan kuliah? Saat kita bosan dengan jurusan kita, apa kita bisa ganti? Tidak bisa kan? Nah, jadi kita harus mengetahui ini apa sih bakat dan minat yang kita miliki. Nah, pengetahuan inilah yang dapat membantu kita untuk menentukan jurusan kuliah. Pemahaman yang baik akan diri sendiri inilah yang dapat membuat kita bertahan menghadapi berbagai tantangan saat belajar tentang ilmu. Yang kedua ada lakukan riset jurusan-jurusan yang kalian pilih. Nah, cara menentukan jurusan kuliah yang satu ini dapat membantu kalian yang benar-benar ngeblank ini jurusan kuliah apa. Nah, kalian bisa cari nih, ketahui sebanyak-banyaknya jurusan kuliah yang ada. Pelajari masing-masing bidang ilmunya atau prospek alumninya dan hal-hal lain yang dirasa penting untuk diketahui. Nah, bandingkan daftar jurusan kuliah yang kalian cari. Nah, langkah-langkahnya itu bisa membantu menjatuhkan pilihan kalian di jurusan kuliah nanti. Yang ketiga ada konsultasi dengan orang dekat atau yang berpengalaman profesional di dunia kerja. Diskusikan berbagai pilihan jurusan kuliah yang ada dengan ahlinya, misalnya dengan psikolog pendidikan. Nah,
Diskusi dengan seseorang yang dekat dengan kalian juga dapat mengurai benang kusut di kepala kalian gitu ya. Mereka yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang dapat memberi kita sudut pandang atau pengetahuan baru yang lebih fresh. Nah, lebih baik lagi bila kita mengombinasikannya dengan dua cara tadi. Nah, gunakan hasil riset itu sebagai bahan diskusi kalian. Selanjutnya kita harus memahami apa sih keuntungan dan konsekuensi pilihan kalian. Nah, kalian bisa jadi jurusan kuliah yang A sesuai dengan minat kalian, tapi prospek kerjanya tuh terbilang kurang menarik. Nah, atau sebaliknya, jurusan kuliah B yang bidang ilmunya itu kurang menarik, tapi kemampuan kalian tuh cukup di situ. Nah, sebaik apapun pilihan yang kita coba ambil, tetap ada kekurangannya ya pastinya. Mengetahui konsekuensi dari pilihan jurusan yang kalian ambil itu sangat penting. Jadi jangan cuma kalian lihat sisi positifnya atau keuntungannya aja. Nah, selanjutnya ada pantangan saat memilih jurusan kuliah. Nah, tidak cukup dengan yang tadi aja, kita juga harus memperhatikan nih apa sih pantangan-pantangan saat memilih jurusan kuliah nanti. Seperti yang pertama, jangan mengambil jurusan kuliah hanya karena prospek kerja masa depan. Nah, kalian tuh pernah nggak sih dapat saran untuk memilih jurusan kuliah yang berlahan basah, contohnya jurusan akuntansi atau aktuaria, bea cukai maupun jurusan-jurusan kuliah yang lain yang terkait dengan keuangan yang sering dianggap prospek kerjanya itu bakal cerah gitu. Nah, beberapa jurusan itu memang membekali kita dengan ilmu, kemampuan, dan kecakapan untuk menyandang profesi tertentu seperti akuntan, aktuaris, atau pegawai bea cukai pada contoh tadi. Tapi bukan berarti kemampuan pada bidang tersebut itulah yang semata-mata membuat kita mendadak bakal sukses di masa depan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan karir kita. Jurusan kuliah dan prospek yang ditawarkan itu nggak sederhana, penambahan bilangan bulat. Jadi kita saat memilih jurusan kuliah yang membuat orang lain tampil mentereng, itu akan serta-merta membuat masa depan kita tuh sama cerahnya sama mereka gitu. Selanjutnya, jangan terpaku pada nilai pelajaran aja. Nah, apa sih mata pelajaran yang kalian suka di sekolah? Mata pelajaran apa sih yang nilainya tuh rata-rata bagus? Misalnya kalian matematika nih, atau kalian akan memilih jurusan matematika juga gitu. Enggak sesimpel itu. Nah, tapi matematika itu juga ada di jurusan aktuaria atau statistika misalnya, bahkan ada juga jurusan pendidikan matematika. Nah, jadi jurusan kuliahnya tuh mentang-mentang aku bisa matematika, kalian jadi ngambilnya jurusan matematika gitu. Jadi itu ada banyak. Nah, selanjutnya ada jangan asal-asal ikut teman. Nah, pasti kalian ini sering nih, aku mau ikut teman ini jurusan kuliah ini, aku mau ikut teman yang ini gitu. Nah, kalian tahu nggak sih 87% mahasiswa Indonesia itu merasa gak salah jurusan. Banyak di antara mereka yang merasa gak salah jurusan itu pada semester akhir setelah melewatkan 2 atau 3 tahun kuliah. Nah, sayang banget kalau misalnya kita udah merasa salah jurusan, harus mengulang jurusan yang lain gitu kan. Jadi kita harus jadi mahasiswa baru lagi gitu. Bahkan 52% karyawan itu ngaku bahwa jika bisa memutar waktu, mereka akan memilih jurusan kuliah yang berbeda. Nah, kenapa? Mungkin mereka bingung atau mereka merasa salah jurusan dulunya gitu. Jadi maka kalian tuh harus memilih jurusan kalian sendiri. Pokoknya jangan khawatir nanti kalau aku beda sama temanku, nanti aku nggak punya teman gitu. Pasti bakal ada teman-teman baru kalian. Baik, sekian penyampaian materi dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas nih atau ada yang nggak dipahami, silakan untuk bertanya. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu semua udah tahu kan ya apa sih perguruan tinggi dan sebagainya, gimana caranya memilih perguruan tinggi gitu. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian yang bersedia untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Siapa? Ya, mewakili teman-teman, saya ingin menyampaikan pesan dan pesan dari materi yang baru saja disampaikan. Kesannya di pertemuan kali ini menyenangkan, dan kesannya semoga ke depannya materi yang disampaikan dapat bermanfaat.
Oke, terima kasih ya. Baik sekali kesan dan pesannya. Akan Ibu evaluasi untuk Ibu ke depannya. Nah, sekian kegiatan kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, silakan untuk tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Oke, baik. Sekian kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ibu sampaikan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia hadir pada kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi